Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel kami Ngopi Horor. Dan dalam video kita kali ini kembali kita akan membawakan sebuah cerita yang masih berhubungan dengan hal-hal mistis, hal-hal yang seram, mencekam, sehingga menjadikan bulu kuduk kita merinding. Dan terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada dulur-dulurku semuanya yang sudah subscribe di channel Ngopi Horor ini. Dan untuk yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video yang lain. Dan di sini kembali saya bersama Cak Satem, masih setia menemani kita bersama di sini untuk menceritakan kembali, mengurai kembali yang berhubungan dengan cerita-cerita mistis, cerita-cerita horor, di mana yang akan membuat suasana di ruangan Anda semuanya, dulur-dulurku semuanya, menjadi sangat mencekam. Terus pantengin kami di sini, akan ada cerita-cerita yang lebih seru. Oke, selamat malam. Kita bertemu di sini, tentunya masih di channel Ngopi Horor ya. Ya, di sini sudah ditunggu para penonton kita yang setia menemani channel Ngopi Horor ini. Tentunya dengan cerita-cerita yang baru, tentunya dengan suasana yang bisa bikin kita mencekam, terutama para dulurku semuanya yang ada di mana-mana. Begitu Cak Catem. Dan kira-kira apa lagi nih Bang yang mau diceritain pada kesempatan kali ini? Apakah ada pengalaman yang lebih wow gitu lagi, ataukah ada dari temennya yang mau diuraikan? Terserah, monggo disampaikan kembali supaya dulur-dulur kita nggak penasaran dengan cerita apa lagi sekarang. Iya gitu. Saya mending seneng bikin dulurnya penasaran. masuk iya. Jadi terima kasih Mas Kampret. Biar sebentar saya menyapa dulur-dulur semua ya. Oh iya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa dan ketemu kembali bersama kita. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi malam yang terbaik, selalu diberi kesehatan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Begini Mas Kampret, ini saya akan mencoba menceritakan pengalaman saya pribadi. Oh, pengalaman pribadi Lur. Jadi ini soalnya belum ada cerita masuk yang dari teman-teman iya bisa subscribernya. Oke. Jadi untuk kali ini saya kembali akan menceritakan pengalaman pribadi saya. Nah, ini kisahnya waktu saya kecil ini Mas Kampret. Iya. Kebetulan masa kecil saya dulu sebelum masuk sekolah dasar kan di Surabaya. Di Surabaya. Kebetulan bapak iya. saya kan dari Surabaya aslinya. Iya. Kebetulan itu tinggalnya di Surabaya Utara. Bapak saya dari Nyamplungan itu utaranya Masjid Ampel, di dekatnya Pasar Penggirian Mas Kampret. Nah, tapi waktu kecilan saya, waktu saya masih kecil itu
diajak pindah ke daerah apa itu yang daerah Bulak Banteng sana. Kalau emak saya bilang daerah Wonokusumo daerahnya tempatnya itu. Nah di situ saya kan ya biasa anak-anak masih kecil kan, tetangga-tetangga semua teman sepermainan saya kan ngaji waktu itu. Nah saya ya ngaji sama mak saya suruh ikut teman-temannya ikut ngaji sore gitu. Waktu itu ngaji, kebetulan ngajinya kayak sekolah TK gitu Mas Kabret, atau semacam TPI kalau gitu? mungkin sekarang TPI. Kalau dulu saya ngaji itu ada jeda untuk istirahat bermain sama teman-teman gitu. Ntar masuk lagi ngaji lagi. Iya. Setelah ngaji selesai, waktunya istirahat Mas Kampret. Nah saya ini main sama teman-teman itu kan ngumpul ngerukik gitu, main, ada yang main kelereng. Zaman dulu kita mainannya kan kayak gitu ya, kelereng. Terus apa kalau kita bilang ngumpul itu gambar itu loh. Kalau ada yang bilang wayang, yang diguntingin, yang dipakai mainan. Yang dinaikin-naikin gitu. Kalau kita kan bahasa di Malang ini kan umbul, main umbul ya, gambar gitu. Nah kebetulan saya main kelereng karena saya anak baru, habis dari Girian itu pindah di Wonokusumo kan, teman saya belum banyak, jadi belum akrab sama teman-teman yang lain. Waktu itu teman-teman ya sibuk main dengan permainannya sendiri-sendiri. Kebetulan saya main kelereng Mas Kampret, main kelereng sendirian. Tempat ngaji saya itu di rumahnya Pak Ustadz itu kebetulan halamannya kan luas, jadi kita los mainnya kan bisa los karena halamannya luas. Nah di depan halaman yang kira-kira dari tempat ngaji itu ya ada, kalau 5 meter itu ada bunga melati, tanaman bunga melati itu Mas Kampret, tapi tingginya ya kira-kira 1 meter. Nah, terus apa itu namanya, subur gitu loh Mas Kampret. Nah saya main di sebelahnya, tanaman yang lain banyak, bunga-bunga Pak, yang lain itu banyak kayak taman gitu. Tapi waktu itu karena saya cari tempat yang datar bersih, saya mainnya di dekat yang bunga melati tadi, tanaman bunga melati tadi. Main. Terus ada anak kecil itu ya ngajak main Mas Kampret. Iya. Ayo, apa duluan dewean niku? Ayo duluan ambek aku, nekeran. Anaknya 2 anak kecil itu. Nah tak pikir ya teman saya ngaji. Iya. Tapi saya kan belum hafal waktu itu. Ini teman saya, yang mana kan belum hafal. Ya wis ayo rek, duluan nekeran. Ayo kita main kelereng aja. Nah, semangat Mas Kampret karena baru ada yang kenal istilahnya sama saya. Iya, anak baru juga. Jadi saya sambil adaptasi cari teman. Iya, Bang. Akhirnya kita main kan. Main kelereng itu berarti bertiga Mas Kampret, saya sama teman saya 2 tadi. Setelah main, saya kelihatannya kayak ngajinya kan masuk ngaji itu setelah sholat asar Mas Kampret. Nah, kok pas lagi main sama teman saya tadi, teman baru saya yang baru saya kenal itu kan terlalu asik Mas Kampret. Jadi terlalu asik kok tahu-tahu udah sampai kayak lupa ya. Kayak mau maghrib, mendekati maghrib. Jadi suasananya itu kayak mendung mau gelap gitu. Terus teman saya yang 2 tadi bilang gini, "Engkok mari dulinan nekeran, melok nang omahku ae wis. Kok langsung dolen nang omahku yo," bilang gitu sama saya. "Habis main kelereng ini nanti jangan pulang ya, langsung main ke rumahku ya," bilangnya kayak gitu. Nah, karena saya seneng punya teman baru, akhirnya saya bilang, "Yo wis aku melok nang omahmu yo," gitu. Setelah itu aku diajak, tapi kan harusnya saya masuk kembali ikut ngaji lagi. Ngaji lagi. Kan itu waktu istirahat. Ngaji. Nah,
Akhirnya saya nggak ngeh, maksudnya seolah-olah saya itu sudah terbawa dengan situasi tersebut ya. Jadi saya itu nggak ngurusin teman saya yang lain masuk kembali ngaji itu kayak nggak terpikir gitu Mas Kampret, saking asiknya bermain sama teman saya tadi yang teman baru tadi. Akhirnya setelah main kelereng itu, ayo wis nang omah mulai nang omahku ae, dulinan nang omahku, mainanku banyak, bilangnya temen baru tadi. Karena diiming-imingin itu Mas Kampret, dia punya mobil-mobilan, punya mainan yang bagus-bagus bilangnya. Ya saya nurut aja, ya wis aku merek nanggonmu. Berangkatlah saya sama teman baru saya tadi ke rumahnya. Lah rumahnya itu kayak bangunan kuno. Waktu saya masuk itu, loh, omahmu kok apik, kok koyo bangunan kuno, modelnya koyo istana tapi enggak, bukan istana yang besar enggak. Cuman bangunannya itu ornamennya kayak ornamen itu loh Mas Kampret yang di Jogja itu loh, kayak istana Jogja tapi enggak luas, enggak gede, terlalu besar gitu, enggak, modelnya kayak bangunan lama gitu. Nah terus ya aja nih omahku di kene ngono, ya aja nih rumah saya di sini gitu. Akhirnya wis saya mlebu dulinan jero ae, yang teman saya baru gitu, mainan di dalam rumah aja, jangan di luar. Tapi suasana itu kok nggak malam-malam Mas Kampret, ya kayak mendung gitu loh, kayak remang-remang. Akhirnya masuk kita, habis masuk mainan kita di dalam, ya mobil-mobilan. Zaman dulu robot-robotan kayak robot tapi boneka plastik-plastik itu, belum ada baterai. Wong saya gampang tahun segitu itu kira-kira tahun 80. Tapi listrik sudah ada di sana itu Mas Kampret, sudah ada listrik, namanya di Surabaya. Akhirnya habis main-main, kita lagi main, orang tuanya keluar Mas Kampret, orang tua teman saya tadi. Terus lo, iki siapa? Lo ini siapa? Orang tua teman saya tadi nanyain teman saya. Oh ini teman baru saya, Bu, gitu. Terus saya ditanyain sama ibunya teman saya tadi, omamu nang dile, omamu dodi. Saya bilang di timur. Saya cuman belum hafal daerah ya Mas Kampret. Maksudnya rumah saya di timur itu, di timur dari tempat kita ngaji tadi loh. Akhirnya ya wis, dulinono, udah kamu mainan sama anak saya, tak bikinin kue. Nah, terus ternyata kan goreng-goreng itu kalau orang Surabaya bilang ote-ote, kalau orang Malang bilang weci. Nah, ditinggal saya Mas Kampret. Nah, terus saya kan tetap mainan itu. Setelah itu, kalau mana jajan, ote-ote ini mateng gitu. Kalau ote-ote di Surabaya itu makannya kan ada petisnya Mas Kampret. Jadi karena kita masih kecil kan nggak doyan pedes, nggak pakai cabai, jadi kasih petis gitu. Akhirnya kita makan bareng-bareng ote-ote tadi. Tapi suasana itu tetap kayak nggak malam-malam Mas Kampret waktu itu. Akhirnya saya bilang sama teman saya, wis yo, meneh dulinan maneh gitu. Wis udah ya, besok mainan lagi, saya tak pulang nanti dicari mak saya gitu. Gak usah mulai kok. Dulinan akhirnya kok turu kene, gak usah pulang. Mainan di sini nanti tidurnya di sini nggak apa-apa gitu. Aku nggak mau Mas Kampret. Yo aku kalau tidur sini belum bilang sama mak, nanti aku dicariin mak, kan aku bilang gitu. Gak apa-apa, nanti ibuku biar bilang sama mak kamu kalau kamu tidur di sini sama aku. Itu teman saya bilang gitu. Gak wis, aku tak pulang aja. Maksudnya wis, aku pulang aja wis. Nah terus ya tak terno. Ya kalau mau pulang tak anterin. Akhirnya saya bilang sama Mas Kampret. Oh iya, silakan Bang.
Diminum. Mas dulu. Kamat nggak minum? Oke. Kita minum dulu. Tak minum ya nggak apa-apa, tak habisin ngopi horornya. Jadi habis itu kan saya pamitan sama ibunya teman saya yang bikin OTT. Bu, saya mau pulang. Loh, ngapain pulang? Udah tidur sini. Nggak apa-apa tidur sini, kamarnya banyak. Nanti kalau nggak berani bilang sama orang tuanya, biar saya bilangin sama ibunya, bilangnya teman saya gitu. Enggak Bu, saya pulang aja, kasihan mak saya nanti nyariin saya. Akhirnya ibunya teman saya tadi yang bilang sama anaknya, wis terno sih, suruh nganterin. Terus aku bilang, istilahnya saya yang hafal jalan pulang itu kan dari tempat saya ngaji. Akhirnya aku bilang sama teman saya tadi, wis terno ndek ngene ngajiku mang. Nah, aku bilang gitu. Akhirnya diantarlah ke tempat ngaji tadi, Mas Kampret. Oh, kembali lagi ke tempat mengaji. Ya, tapi posisi saya nggak kepingin masuk ke tempat, istilahnya ke rumahnya Ustadz yang ada ruangan yang buat ngaji. Di ruang tamunya kan buat ngaji itu, saya nggak kepingin masuk ke dalam. Saya diantar tapi saya balik ke tempat saya main kelereng tadi, yang di Bunga Melati, dekat Bunga Melati tadi. Udah nyampe sini aja, kamu pulang, tak suruh balik lagi yang teman saya dua tadi. Lo gitu saya kok nggak masuk, pingin main kelereng lagi. Jadi saya itu sendirian main kelereng. Tahu-tahu Mas Kampret, kok banyak orang, terus ada mak saya, ada orang tetangga mak saya. Loh, ngapain mak saya nyusul ke sini? Nggak usah disusul, saya nanti kan pulang habis ini itu. Kok orang itu banyak? Ada teman saya kecil, 2 orang itu bilang gini, tadi ya mainan di sini Pak, waktu istirahat ngaji sendirian, bilang gitu ya di Bunga Melati ini. Terus ada salah satu orang itu bilang gini, wes tenang aja, arek itu wis balik nang kene. Udah tenang aja, anaknya sudah balik ke sini lagi. Terus yang orang bilang itu seperti itu, nah, saya dipegang gini. Setelah saya dipegang, saya bilang gini, ada apa Pak? Gitu. Kamu itu dicariin. Ternyata saya sudah sehari semalam di situ, Mas Kampret. Jadi loh, saya hilang mainan sama anak kecil 2 itu, saya nggak pikiran saya cuman sebentar kayak 1 jam. Iya. Loh, ternyata sudah apa, kalau orang itu sudah heboh lah. Tetangga, guru ngaji saya sampai bingung karena sudah 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Jadi saya gitu. Saya ngajinya kan waktu istirahat itu sore, kira-kira jam 4 sore saya hilang, ketemunya besok sore lagi jam 5:30 mau maghrib itu. Loh, tapi saya kan nggak terasa Mas Kampret, dalam artian nggak terasa itu, perasaan saya sebentar aja, hampir 2 jam lah saya mainan sama teman baru tadi. Terus saya ditarik gini, diambil gini sama yang bukan ustadz saya itu, yang salah satu orang ya yang nemuin saya itu malah bukan ustadz saya. Terus saya suruh berdiri, terus mak saya, ya Allah, kok niku nang dia, bilang gitu, kok niku nang dia, kabeh bingung boleh. Kamu itu kemana aja? Udah 1 hari 1 malam nggak pulang kan gitu. Oh, ada bapak saya, ada tetangga saya, teman saya ngaji itu, teman saya ngaji sama orang tuanya pada nyari. Iya, jadi anaknya buat ikut mencari, maksudnya tadi itu mainan di mana sama siapa gitu loh. Ya kecil-kecil itu bapak ibunya ikut, ya dijelasin sama teman saya yang ngaji, teman sungguhan tadi, ya tadi mainan sendiri di dekatnya Bunga Melati gitu. Akhirnya saya bilang, loh saya nggak pergi jauh, saya diajak teman saya ke rumahnya, malah saya dikasih OT-OT, dibikinin OT-OT makan jajannya, terus mainan mobil-mobilan sama temen saya jelasin gitu. Akhirnya
setelah ditemukan saya diajak pulang. Waktu dulu daerah Wonokusumo itu rumah jarang-jarang Mas Kamret. Rumah jarang-jarang tahun 80-an itu sawah masih luas. Di sebelah timur kampung saya itu kalau kita ke timur itu masih banyak sawah, banyak ada sungai besar namanya, kalau nggak salah lo ya, dulu masih kecil namanya, bilangnya mak saya itu Kali Swedi apa-apa. Kalau ke sana mungkin ke daerah Kedung Coek mungkin. Sungai Swedi. Swedi sungainya itu. Jadi nyampe rumah setelah kan rame tetangga Mas Kamret setelah saya ketemu itu. Kok ini lo dulinan nang diae, itu yang kok nagi, ada yang tanya seperti itu, ya tak jelasin seperti tadi, aku ya di tempat ngaji di halaman, aku main kelereng sendirian, terus dia ada temen habis main kelereng aku diajak ke rumahnya gitu, terus yang nanya yang lainnya itu kan banyak, terus ada yang bilang gini, Mas Kamret, tetangga saya, wis gawe no jenang abang anakmu itu petrian, istilahnya bikinin selamatan bubur merah ini biar untuk membuang sial. Anakmu ini disengitno gendruwo, bilangnya tetangga saya ke mak saya. Anakmu ini umpetin hantu, terus dibikinin itu, besoknya dibikinin bubur jenang merah itu sama mak saya, Mas Kamret. Jadi besoknya itu saya nggak berani ngaji dulu. Besoknya nggak berani ngaji. Libur 1 hari, masih agak trauma Mas Kamret, agak takut-takut gitu kan. Nah, waktu saya berarti libur 1 hari nggak ngaji. Besoknya lagi lusanya itu saya disusul, diajak ngaji. Yang nyusul teman saya yang dua tadi. Iya, ayo kamu kok gak ngaji, kenapa, ayo ngaji sama saya, bilangnya gitu. Terus aku bilang sama mak, loh mak itu yang ngajak saya main kelereng, terus saya diajak ke rumahnya ya anak 2 itu. Mak saya bilang, belum di sana arek bukan sopo-sopo. Oh, gak kelihatan. Iya. Ya itu aku bilang, lah itu ada anak 2 tadi. Anak 2 itu padahal nunjukin begini, ini. Lah anak 2 tadi di depan pintu Mas Kamret, di depan pintu rumah. Nggak mau masuk, cuman ayo ngaji, bilang gitu. Kamu kemarin udah nggak ngaji, habis ngaji nanti main ke rumahku. Mas tak bilangin gitu, dia ada gak sopo-sopo kan itu loh, anak 2 nyusulin saya diajak berangkat ngaji. Akhirnya setelah itu lusa itu nggak berangkat saya Mas Kamret, nggak mau diajak ngaji. Wis meneai ngaji nih, saya bilang gitu. Akhirnya besoknya saya ngaji berangkat sendiri kan. Nah, akhirnya berangkat sendiri. Kalau saya mau pulang atau sering-sering kelihatan anak itu, tapi kok saya mikirnya kok nggak pernah ikut ngaji gitu. Jadi kadang-kadang selang 2 hari, 3 hari ketemu anak itu mainan sama anak 2 tadi di halaman. Dia nampak tapi nggak ikut ke dalam untuk ngaji, hanya mainan doang gitu ya Bang. Iya, akhirnya sampai di situ saya pindah sekolah SD-nya kan, pulang ke Malang ke rumahnya mak saya. Kira-kira saya bertempat tinggal di situ itu kira-kira cuma 6 bulan Mas Kamret. Oh, di Malang hanya 6 bulan? Enggak, yang di tempat saya ngaji itu cuma di Surabaya, di Wonokusumo itu cuma 6 bulan. Wonokusumo 6 bulan, terus hijrah ke masuk sekolah SD di sini. Oh iya, di Malang. Ya mungkin itu Mas Kamret yang bisa saya ceritakan pada malam hari ini. Ya ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan ada salah-salah kata saya juga mohon maaf. Monggo Mas Kamret ditutup, ceritanya sudah habis. Oh iya, iya Bang. Baik. Nah, dulurku semuanya yang ada di manapun Anda berada, itulah tadi
satu cerita di mana pengalamannya Bang Catem ini masih kecil. Dia di usia-usia segitulah, mana tahu dia kalau yang namanya oh ini memang tak kasat mata ataupun kasat mata. Jadi dia kurang mengerti akan hal tersebut sehingga ia mengiyakan saja. Namun pada dasarnya semua itu bisa terjadi. Kepadapun siapapun itu bisa terjadi. Karena kita nggak bisa melawan kodratnya, itu tidak bisa. Mungkin seperti itu ringkasan dari cerita oleh Bang Catem yang di kesempatan kali ini berbagi ceritanya kembali. Dan terima kasih saya sampaikan kepada dulur-dulurku semuanya yang sudah subscribe. Terima kasih like-nya, share, komennya, terima kasih. Dan saya ingatkan kembali bagi yang belum subscribe ke channel Ngopi Horor, tekan tombol subscribe-nya, share, like, komen. Dan dari kami, apabila ada kekurangan dalam menceritakan, karena ini adalah pengalaman dari beliaunya sendiri yang dialami semasa kecilnya, kami mohon maaf karena kita hanya manusia biasa. Dan sifat dari video kali ini kita hanya menghibur, tidak bertujuan dengan yang lain-lain dulu semuanya. Dan akhir kata dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.